Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya Allah kita kembali belajar menghafalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ustadz kembali mengingatkan agar kita senantiasa mengawali hari kita ini dengan menjaga sunnah-sunnah di dalam membaca Al-Quran. Kita senantiasa berwudu terlebih dahulu, sudah siap menggunakan pakaian yang baik ketika kita membaca Al-Quran, dan mempersiapkan Al-Quran kita untuk menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hari ini materi kita yang harus akan kita pelajari adalah surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Namun pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat ke-30. Adapun surah Al-Baqarah ayat ke-30 sampai ke-37 ini adalah ayat yang membicarakan tentang awal penciptaan manusia. Manusia ditunjuk oleh Allah SWT sebagai khalifah, dan juga bagaimana nanti setan atau lebih tepatnya iblis diusir oleh Allah SWT dari surga, dan Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga dan diletakkan di bumi. Dan bagaimana akhirnya iblis itu Allah izinkan, bagaimana akhirnya nanti iblis itu akhirnya akan berjanji senantiasa mengganggu ataupun menggoda umat manusia, keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Bisa disimak nanti ayat ke-30 sampai ayat ke-37. Inilah materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Baik, Ustaz akan bacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah ayat ke-30. Mohon disimak, silahkan buka Qurannya nak. Dibuka Qurannya, disimak, sembari menyimak, sembari juga menghafalkan ayat ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, sekali lagi Ustaz ulang ya. Mohon diperhatikan bacaannya baik-baik. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, kali ini Ustaz akan bacakan lebih detail dan Ustaz akan jelaskan insya Allah perpotong-potongan ayat agar lebih jelas cara membacanya. Yang pertama, wa iz qala rabbuka. Ketika mengucapkan iz, ini ada huruf za, insyaallah ya, huruf za, di mana lidah kita menempel ke gigi seri bagian atas seperti ini. Za, oke? Wa iz qala rabbuka lil malaikati. Nah, ketika pengucapan malaikati, nah di sini adalah dia adalah mad jaiz, nah mad jaiz muttasil.
di mana apa namanya, di mana yang terdapat harokat, panjang harokat yang lebih dari satu harokat, dua harokat bertemu dengan huruf hamzah, maka dia menjadi panjang 4 sampai 5 harokat, dinamakan menjadi mad jaiz muttasil. Jadi bacanya lil malaikati, ya, lil malaikati. Jadi panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jadi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni. Nah, di sini juga diperhatikan senantiasa bacaan gunnahnya, ya. Menahan huruf nun itu, nun yang bertasydid maka ditahan. Inni ja'ilu didengungkan karena ikhfa. Nun mati didengungkan karena ikhfa, ya, karena tanwin bertemu dengan huruf fa, salah satu huruf-huruf yang ikhfa, maka dia didengungkan. Ja'ilu fil ardi khalifah, ya, fil ardi khalifah. Lanjut selanjutnya, qalu ataj'alu. Qalu, lagi-lagi di sini yang panjangnya 2 harokat bertemu dengan hamzah, maka lagi-lagi di sini cuma berbeda, dia ini di dalam dua kalimat atau 2 kata yang berbeda, maka dia juga mad jaiz, cuman di sini namanya adalah mad jaiz munfasil. Ketika dia tidak bersambung di dalam satu kalimat atau satu kata, maka dia dinamakan mad jaiz munfasil. Maka qalu ataj, ya, 4 sampai 5 harokat. Qalu ataj, ya, oke. Qalu ataj'alu fiha may. Nah, lagi-lagi nun mati bertemu dengan ya, maka dia juga gunnah, ya. Nah, ini termasuk hukumnya gunnah, ya. Maka kita wajib memperlihatkan dengungan atau keluarnya udara dari hidung, ya. May ya, may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ketika wa yasfikud dima, nah, ketika itu sama seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ini panjangnya 4 sampai 5 harokat. Ya, ini juga termasuk mad jaiz muttasil. Jadi panjangnya 4 sampai 5 harokat dan di akhirnya bertemu ada huruf hamzah, maka agak ditekan. Wa yasfikud dima, ya. Jadi qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, di sini dia semuanya izhar dan juga panjangnya 1 harokat semua. Nah, harus dibiasakan. Biasanya ada yang kadang membacanya keteteran, ada yang dipanjangkan sampai 2 harokat. Ini semuanya 1 harokat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya. Dan ini ada beberapa huruf ha. Nah, di sini huruf ha supaya dijelaskan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan ada huruf kaf. Huruf kaf ini termasuk huruf hams. Jadi ketika mewakafkan di akhir kata itu wa nuqaddisu lak, ada angin yang keluar ataupun udara yang mengalir dari dalam mulutnya. Wa nuqaddisu lak, ya. Jadi wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lalu di ayat terakhir qala inni, ya. Lagi-lagi ditahan karena dia gunnah, ya. Nun bertasydid. Qala inni, ya, inni. Di sini juga panjang 4 sampai 5 harokat. Lagi-lagi dia mad jaiz
munfasil, di mana yang panjangnya 2 harokat bertemu dengan hamzah. Ketika dia di satu kata maka dia mad jaiz muttasil. Ketika dia berbeda kata atau berbeda kalimat maka dia dinamakan mad jaiz munfasil. Maka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Di situ ada huruf ta, di situ hurufnya apa? Huruf ain. Huruf ain itu adalah huruf termasuk di mana dia huruf bainiyah. Huruf bainiyah itu adalah huruf di mana kita harus antara tengah-tengah. Ada huruf yang dia ditahan namanya syiddah. Ada huruf yang kita alirkan namanya rokhawah. Maka di tengah-tengahnya ada bainiyah. Antara ditahan dan dialirkan, jadi tengah-tengah, maka nama bainiyah. Dan huruf ain itu termasuk di dalam huruf-huruf ini. Maka bacanya ta, antara ditahan dan juga dialirkan. Ditahalirkan tapi dia tidak terlalu, jadi tidak terlalu ta tidak, tapi tengah-tengah. Ta'lamun ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun ya. Ta'lamun, ketika mengucapkan ta'lamun, nah di situ ta'lamun di akhir itu adalah mad arid ya. Mad arid lisukun. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, tapi tidak boleh dibaca 3, tidak boleh dibaca 5. Dia harus pilihannya itu 2, 4, 6. Jadi ketika kita boleh bacanya ta'lamun, boleh juga ta'lamun 4, atau yang 6 ta'lamun ya. Dengan perkiraan ta'lamun 2, ta'lamun 4, yang 6 ta'lamun. Nah, seperti itu ya. Jadi qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke? Nah, coba kalau misalnya ada yang kurang silakan diulang videonya, ditarik lagi videonya, diulang lagi, diperhatikan supaya bacaannya baik dan benar. Oke, sekali ini Ustadz akan bacakan dari awal lagi, mohon disimak baik-baik. Ustadz akan bacakan secara lengkap. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, sekali lagi Ustaz bacakan ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, terima kasih sudah menyimak anak-anak Ustaz sekalian. Terima kasih semua sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dicontohkan sehingga bacaannya bisa baik dan benar. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.